Halo sahabat The Complement, di video kali ini kita akan membahas materi SNBT tentang eksponen. Jadi dalam materi eksponen ini ada beberapa subtopik yang harus kalian ketahui, yaitu yang pertama, sifat-sifat eksponen, persamaan eksponen, pertidaksamaan eksponen, kemudian fungsi eksponen. Oke, kita langsung aja untuk yang pertama, yaitu tentang sifat-sifat eksponen. Nah, jadi di sini ada beberapa sifat-sifat yang harus kalian ketahui ya untuk eksponen itu sendiri, yaitu yang pertama, misalkan kita punya A pangkat 0 itu sama dengan 1 ya. A ini adalah sembarang bilangan real. Jadi berapapun yang dipangkatkan 0 hasilnya itu adalah yaitu 1, kecuali A-nya ini tidak boleh selain A-nya itu 0 ya. Jadi kalau 0 pangkat 0 itu hasilnya tak tentu. Oke, yang kedua, berikutnya itu misalkan kita punya seperti ini, yaitu A pangkat M dikali A pangkat N, maka ini sama saya dia dengan, ini udah sama basisnya, berarti A pangkat M tambah N. Kemudian yang pembagian A pangkat M dibagi ya A pangkat N, kalau tadi perkalian, berarti ini kita kurangi itu. Kemudian yang keempat, misalkan kita punya nih, yaitu A kali B, ini dipangkatkan N, maka ini sama saya dia dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Kemudian yang kelima, misalkan kita punya yaitu A pangkat negatif N, maka ini adalah 1 per A pangkat N. Kemudian yang keenam, misalkan kita punya A pangkat N dipangkatkan M, berarti ini sama saja dia dengan A pangkat dikali nih N kali M atau M kali N ya. Jadi seperti itu dia. Kemudian yang berikutnya yaitu misalkan kita punya akar pangkat N dari A pangkat M, maka ini sama saya dia dengan A pangkat M per N. Nah, jadi ini beberapa sifat yang memang harus diketahui ya. Oke, langsung aja untuk lebih mantap lagi kita ke latihan soalnya atau contoh soalnya. Oke, untuk soalnya ini seperti ini dia bentuknya, dimana diketahui bahwa X itu sama dengan 36, kemudian Y 125, ditanyakan nilai dari X pangkat negatif 3 per 2, kemudian akar pangkat 3Y dari akar pangkat 3 dari Y kuadrat dibagi Y pangkat 1 per 3 kurang X pangkat 1 per 2. Oke, untuk menyelesaikan soal ini langsung aja kita substitusi nilai X dan Y ini di sini ya. Jadinya nanti kita peroleh hasilnya, langsung aja hasilnya dari yang ini itu berarti kan 36. Perhatikan bahwa 36 itu X sama dengan 36 ya. Itu sama saya dia dengan 6 kuadrat. Sementara Y sama dengan 125, ini adalah 5 pangkat 3. Kita ubah dia seperti itu, berarti nanti jadinya 6 kuadrat gitu ya, dipangkatkan dengan negatif 3 per 2 dikali dengan akar pangkat yaitu 3 dari Y kuadrat. Y nya tadi itu adalah 5 pangkat 3, berarti 5 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2 seperti itu. Nah, kemudian kita bagi dia dengan yaitu Y nya tadi 5 pangkat 3 dipangkatkan 1 per 3 dikurang yaitu 6 kuadrat pangkat 1 per 2. Kita lihat hasilnya, berarti nanti ini sama dengan, perhatikan bahwa untuk yang ini kan ini saling membagikan dikali nih. Kalau seperti ini kan pangkatnya dikali, berarti nanti 2 kali 1 per 2 gitu ya. Jadi 2 habis dibagi 2 ini, atau 2 kali negatif 3 per 2. Jadi hasilnya adalah 6 pangkat negatif 3 gitu ya. Jadi 6 pangkat negatif 3 kemudian dikali yang ini itu, perhatikan ya teman-teman, di sini tuh ada ini akar pangkat 3 dikali dengan, kan artinya itu kan nanti sama saja dia dengan seperti ini ya. Untuk yang ini tuh sama saya dia dengan, ini kan jadinya 5 pangkat 3 dipangkatkan dengan 2, kemudian dikali atau dipangkatkan lagi dia dengan itu, ini berdasarkan sifat eksponen sebelumnya yaitu 1 per 3 gitu ya. Jadi ini dikali 3 kali 2 kali 1 per 3, berarti nanti hasilnya 3 yang ini harus dibagi 3 yang ini, sehingga hasilnya adalah 5 pangkat 2. Kemudian dibagi dengan yang ini, berarti ini 3 ini harus dibagi 3 yang ini, jadi 5 pangkat 1 atau 5. Kemudian dikurang 6 yang ini, 2 yang ini harus dibagi 2 yang ini, berarti 6 pangkat 1 atau 6.
Nah, kita lihat hasilnya. Berarti ini adalah 6 pangkat negatif 3. Kemudian kali 5 kuadrat dibagi negatif 1. Nah, berarti kan nanti ini jadi ubah dia pangkat positif. Kita peroleh negatif 5 pangkat 2 dibagi 6 pangkat 3. Nah, ini berarti negatif 25 dibagi ini adalah 216. Seperti itu. Jadi kita lihat hasilnya. Jawaban yang sesuai itu adalah opsi dari B yang ini. Oke, untuk pembahasan materi tentang sifat-sifat eksponen hanya sampai di sini. Nanti kita ketemu lagi untuk subtopik selanjutnya di video selanjutnya tentunya. Nah, untuk adik-adik sekalian tetap semangat belajar dan sampai jumpa.